Condro lan Kartika Haneksen. Sedulurku sekalian, roh manusia hanyalah satu, dan roh manusia lainnya juga pada dasarnya satu, karena berasal dari sumber yang satu. Sumber roh tersebut adalah Roh Agung atau Nur Muhammad. Dalam perspektif kemakhlukan, Nur Muhammad disebut martabat wahidiyah. Kebanyakan kita mengira bahwa hidupnya bergantung pada roh yang berasal dari Roh Agung, akan berpendapat bahwa hidupnya di dunia sebagai kehidupan yang sejati. Padahal roh yang ia peroleh semasa di dunia hanyalah tiupan kecil dari Roh Agung tersebut. Syekh Siti Jenar menganggap hidup di dunia sebagai kematian karena ia terlempar dari Roh Agung kepada roh kecil di dunia. Karena itu, ia begitu rindu untuk secepatnya kembali kepada roh yang utuh. Sementara itu, Roh Agung pada martabat wahdah bukan lagi sebagai makhluk, namun lebih dekat dengan sifat ketuhanan. Roh itu adalah satu, tapi masih bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dalam keadaan ini, roh tersebut bukan lagi makhluk dan tidak berkaitan dengan makhluk. Semua sifat Tuhan dalam martabat wahdah, seperti sifat Hayun atau Maha Hidup, termasuk di dalamnya Roh Agung, digulung menjadi satu sehingga menjadi Dat Tuhan atau Uni Nong Ononing atau Ingsun. Dari inilah Syekh Siti Jenar menemukan pelabuhan akhir hidupnya, yakni hidup sejati yang diidam-idamkan. Dalam keadaan dat ini, Syekh Siti Jenar merasa hidup secara utuh tanpa badan dan jiwa. Segala keyakinan Syekh Siti Jenar menggambarkan keadaan hidup sejati dalam dat Tuhan. Menurutnya, diri manusia adalah sebagai dat Allah dan menganggap budi dan kesadaran manusia sebagai Tuhan. Tuhan yang ada dalam manusia mempunyai 20 sifat yang bersifat qidam dan baqo, sifat yang dahulu yang menadakan permulaan. Syekh Siti Jenar beranggapan kodrat atau kekuasaan dan irodah atau kehendak Tuhan itu adalah ilmu sejati. Kalam sama, basor, qadiron, sami'an, muridan, serta sifat-sifat lainnya yang berjumlah 20 itu digulung dan melekat dalam budi akan menjadi budi lestari, dan melekat dalam budi akan menjadi budi lestari, sehingga wujud mutlak itu akan menjadi dat tiada bermula, tiada berakhir,
tiada berasal, tiada bertujuan, serta mengenal keyakinan pada sifat Gusti yang Maha Kuasa. Syekh Siti Jenar menganggap Hyang Widi sebagai wujud yang tidak terlihat oleh mata dan mirip dengan dirinya. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tidak terlihat. Warnanya melambangkan keselamatan, tapi tanpa cahaya atau tejo, halus, lurus, terus-menerus, serta menggambarkan kenyataan yang tiada berdusta. Dia kekal, tiada bermula, sifat dahulu yang tiada meniadakan permulaan karena berasal dari diri pribadi. Syekh Siti Jenar menyatakan Hyang Widi kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah bako, bersifat abadi dan tanpa antara. Dia tidak terkena sakit atau rasa tidak enak. Dia berada di sana maupun di sini. Bukan itu, bukan ini. Karena itu, tingkah laku yang banyak dilakukan dan tidak wajar, serta menuruti raga adalah sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang berwujud bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan karena isi bumi itu angkasa hampa. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar menjelaskan, Kudroh ialah yang paling berkuasa. Tidak ada yang mirip atau menyamai. Kekuasaan Tuhan tanpa piranti dan keadaan wujudnya tidak ada, baik luar maupun dalam. Ia merupakan kesatuan beraneka ragam, sedangkan irodah berarti kehendak yang tiada membicarakan, serta ilmu yang mengetahui keadaan yang terlepas dari panca indera, bagaikan anak sumpitan yang bertiup. Adanya roh itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tiada keinginan hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri menurut kehendak. Syekh Siti Jenar adalah orang yang tajam penglihatannya. Ia mempunyai pandangan yang terang dan tepat yang melebihi sesamanya. Oleh karena itu, ia mengaku dirinya pangeran. Syekh Siti Jenar juga mengatakan salat 5 kali sehari, puji dan dzikir adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadilah yang akan menerima dengan segala keberaniannya yang dimiliki. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Hyang Suksma adanya dalam diri pribadi. Meskipun kalian mengelilingi cakrawala dunia, membumbung ke langit yang tinggi, menyelami dalamnya bumi sampai lapisan ketujuh, kalian tak akan menemukan wujud yang mulia. Syekh Siti Jenar juga berpendapat, kemanapun kita pergi, semuanya sunyi senyap. Ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah yang ada di sana sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya.
dan yang ada di dalam tubuh saya adalah hampa yang sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor, bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh, yang melaju bagaikan anak panah, yang lepas dari busur, yang menjelajah Makkah dan Madinah. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, bukan kekosongan dan kehampaan. Wujud saya ini ialah jasad yang akhirnya menjadi mayat, busuk, bercampur tanah dan debu. Napasku mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara, lalu kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru, bukan asli. Karena itu, saya ini merupakan dat yang sejiwa dan menyukma dalam Hang Yang Widi. Pangeran saya bersifat jalal dan jamal, yang maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau salat atas kehendak sendiri dan tidak pula mau memerintahkan untuk salat kepada siapapun.